Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Filsafat Pendidikan membahas lesson 6. 6 kan? Ya, tentang the way. Dengan dosen pengampu Bapak Profesor Syahrial. Di sini saya Revara Gracia Vanessa dengan NIM A1D1240019 dan dengan saya Hafizah dengan NIM A1D1240019. Saya Haisari Fadila dengan NIM A1D1240020. Dan saya Mutiara Rahmadani dengan NIM A1D1240018. Nah, di sini kami akan melakukan diskusi tentang lesson 6, yaitu tentang pendidikan, filsafat pendidikan menurut John Dewey. Yang John Dewey itu disebut sebagai pendidikan progresif. Progresif itu kayak menekankan pentingnya pengalaman, demokrasi, dan interaksi dalam proses pembelajaran. Berarti John Dewey ini menekankan pentingnya pengalaman, demokrasi, dan interaksi dalam proses pembelajaran. Harus ada pengalaman. Aristoteles kan interaksi juga tuh, interaksi dalam proses pembelajaran. Itu juga si Plato kan politik. Iya. Itu kan jadi raja filsuf kan? Iya. Terus yang selanjutnya nih mana nih? Bentar. Yang filsafat pendidikan John Dewey, yang pembelajaran Elemen-elemennya ada. Iya, Elemennya nih. Oh iya. Pembelajaran experiential and experiential mendekati bahwa pendidikan harus didasarkan pada pengalaman hidup nyata. Iya. Pendidikan itu harus didasarkan. Iya. Siswa belajar paling baik ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan. Berarti harus praktek langsung. Iya, Iya kan? terjun ke lapangan langsung. Iya, dan terlibat dalam kegiatan langsung. Iya. Berarti experiential mendekati ini berarti kita tuh harus terjun ke lapangan langsung, praktik langsung agar kita tuh mudah paham dengan pembelajaran yang kita Ya, melalui lakukan. pengalaman Iya. hidup mudah ini. Terus itu pembelajaran aktif, di mana pendidikan seharusnya melibatkan partisipasi aktif dan penerimaan informasi yang pasif. Siswa hendaknya kita tuh tidak hanya sebagai yang menerima aja, Ya, tapi berarti harus bertanya, berpikir kritis, Bereksperimen. ya kayak praktikum, Berani menjelajahi. ya berani menjelajahi. Terus ya itu Pendidikan dan demokrasi. Ini masuk ke elemen juga ya? elemen juga ini. Pendidikan demokrasi yaitu pendidikan adalah bagian dasar dari masyarakat yang demokratis. Sekolah harus berfungsi sebagai demokrasi miniatur di mana siswa belajar untuk berkolaborasi dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam kayak pemilihan ketua kelas kan, Ya, kan? ketua OSIS. OSIS itu kan termasuk apa sih? Tapi tidak pemilihan kepala desa. Ruang lingkup kita kan di sekolah. Berarti itu tuh kita tuh kayak pemilihan ketua OSIS itu kan demokrasi juga gak sih? Iya. Dalam pengambilan keputusan. Tapi yang paling itunya pemilihan ketua kelas yang paling sederhana ya. paling sederhana. Terus selanjutnya komunitas dan interaksi sosial. Pendidikan harus membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial, interaksi dengan orang lain, membantu siswa mengembangkan empati, kerjasama, dan rasa kebersamaan. Interaksi itu paling berarti di sini lebih menekankan interaksi deh. Iya, interaksi. Ya, terus dengan interaksi itu kita bisa membantu mengembangkan Empati. rasa kebersamaan. Ya, kalau ada interaksi kan kita bisa timbal balik bisa mengembangkan kerjasama. Harus kerjasama ya, apalagi dalam kelompok. Berarti menurut John Dewey ini dia tuh menekankan pengalaman secara nyata, terus melakukan praktik secara langsung. Iya. Lalu dia tuh harus berkomunikasi dan demokrasi untuk melakukan pengambilan keputusan. Ini kan membangun rasa tanggung jawab sosial, interaksi dengan orang lain. Lalu selanjutnya yaitu peran guru itu sebagai fasilitator. Kayak gitu juga, kayak yang sebelum-sebelumnya. Sama baik ya, berperan sebagai pembimbing dan fasilitator, bukan figur otoriter. Itu menciptakan lingkungan yang Rangsang rasa rasa ingin tahu.
dan mendukung keinginan alami siswa untuk belajar, bukan kayak ya udah Iya, kayak dia termasuk. membimbing kita yang membimbing. Itulah guru tuh membuat lingkungan kelas yang kondusif agar Ya. siswa tuh tidak terpasung belajar gitu. Berpikir Dia tuh reflektif. harus mendukung keinginan alami siswa untuk belajar. Terus berpikir reflektif. Di sini guru hendaknya mendorong pemikiran reflektif. Ya, Di sini hendaknya guru membangun pemikiran reflektif, membantu siswa untuk berpikir kritis tentang pengalaman mereka dan belajar darinya. Berarti dari pertanyaan tersebut kita belajar. langsung dijawab, tidak usah memberi tanya jawab cepat kan. ya benar. Saya guru hanya saat itu juga harus dijawab saat itu. Pemikiran refleks yang langsung membantu siswa untuk berpikir. Kayak tadi lah, bapak tuh kan kalau ngajar tuh kita harus minta setiap apa pertanyaan langsung jawab. Kita pakai baca buku. Ya, Jadi emang dari kita dari kita menurut kita dari kita masing-masing. Terus selanjutnya ini ya. Ini lagi ya. Ada lagi. Ini ya, guru tidak bertugas untuk menyampaikan pengetahuan tetapi membimbing kayak yang kemarin, kayak yang Aristoteles, membimbing serta memfasilitasi proses pembelajaran. Guru menciptakan lingkungan tempat siswa merasa aman untuk mengekspresikan dirinya, mengajukan pertanyaan dan mengambil risiko. Guru adalah mentor yang mendukung dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu siswa. Ya, Berarti guru tuh sama kayak menurut siapa gimana? menurut ini Aristoteles, guru tuh tidak hanya sebagai bukan fasilitator. Aristoteles baik sih, tapi dari Plato juga, Socrates juga, semua lah hampir Iya, guru tuh. dan harus memfasilitasi kayak di sekolah-sekolah itu kan banyak akses yang tidak merata, kayaknya belajar komputer, sedangkan sekolah itu tidak ada komputer. Berarti hampir rata-rata deh sih, hampir seluruh filsafat yang kayak teori-teori itu kayak ngajarin Hampir memang kayak sama, gitu. iya. Peran guru tuh bukan fasilitator, tapi kebanyakan sekolah tuh gurunya memang yang kayak ya udah ya cuma nyampein materi dan yang kayak Udah gitu perlu kan. dibimbing. Ya Jadi udah kayak setiap masuk absen udah Iya. ngasih tugas sudah. ataupun nyampe materi, tidak tahu Iya. muridnya ngerti apa tidak. Kalian Penting dia tuh kayak ya ngikut muridnya lahir, pasti Pe. bukan ngerti, saking tidak mau Banyak panjang guru lebar yang- dia bilang iyalah. Kadang guru tuh banyak yang ngejar materi. Iya. Kayak mereka tuh dituntut kurikulum gitu. Anaknya paham nggak, tapi dia malah jadi materi. Iya. Karena kalau stuck di situ, baik kurikulum tuh tidak maju-maju. Mereka tuh kan dituntut kurikulum. Lalu selanjutnya ini. Nah, selanjutnya tuh kayak ini yang selanjutnya Berpikir kurikulum. yang tadi ya. Oh iya, kurikulum terpadu pernah enggak kalian? Pernah kami. Kurikulum terpadu. Kami pernah. SD SMP ada sih? Iya. Kami tuh SD. Kurikulum terpadu. Yang kayak mana? Mana yang terpadu yang kan KTSP? Iya, kata SP. Kayak IPA terpadu, kayak apa? Oh, kayaknya SMP lah. Ada sumpah. Kami SD. Yo SD. Terus yang pas SMP udah K13. Oh, mungkin kitanya awal masuk dulu terpadu dah, terus baru berubah ke K13 ya. KTSP dulu. Oh. Kata SP kita dulu bawa kurtilas. SD nya tuh. Terus diganti pas bilangnya kan pas SMP ganti kurikulum 13. Terus Kami SD udah ganti juga kurtilas saya. aku belum. Kami udah SD udah ganti kurtilas. Terus yang atau beda tuh kan kurikulum 2013 sama K13. Beda. Beda. Sama. Beda. K13 sama kayak K13 tuh penyempurna kurikulum 13. 2013. Ada kok bukunya, ada di sampingnya tuh. KTSP K13. Terus kata Jun Dewi ini kurikulum tuh harus relevansi dengan kehidupan siswa, harus relevan dengan kehidupan dan minat siswa. Itu nah kayak ini kurikulum pembelajaran harus bersifat holistik dan interdisipliner, harus berdiri. Disiplin. Iya, disiplin. Holistik ini kayak tadi. Karena apa ya? Orang kalau disiplin enak hidup. Antara disiplin belajar. Kalau disiplin itu kayak harus diterapkan dari kecil ya sih. Emang kalau macam aku tuh Lagi udah bisa Indonesia. telat. Jadi tuh sampai sekarang tuh tertanam di Kebayang. jiwa aku tuh kayak enggak bisa telat, pokoknya udah jam 9 datang Iya. gitu. Ha. Sama. Aku biarpun selambat-lambat apapun aku Santai-santainya siap pasti datangnya tepat.
Sedangkan kalau aku ketemu orang dari dulu, apalagi itu deh sih kayak semuanya tuh kayak enggak apa-apa lah telat. Enggak apa-apa lah telat gitu. Jadi aku tuh tertekan gitu. Yo kayak ndak enak dia. Iya, jadi dulu Bebannya aku pas SMA kan aku serempak bibi aku tuh pergi. Jadi dia tuh perginya tuh kayak ya udah mepet waktu ini 7.15 masuk. 7.10 baru berangkat. Nah, 5 menit di jalan tuh kayak sengebut kilat, coy. Yang aku nangis setiap hari nungguin dia siap-siap setiap hari. Aku jam 6:30 udah di rumahnya padahal aku ke situ bebas udah mandi. Itu gila sih. Aku dulu SMA juga udah hampir enggak sih, hampir karena aku ini ibu aku masuk rumah sakit kemarin kan. Jadi kayak harus beresin rumah dulu gitu nah. Baru pergi. Nah, aku diantar kan. Diantar ayang motor tuh lama dia. Enggak sampai bapak aku kayak kurang semenit gitu lah. Tapi untung gerbangnya itu belum ditutup. soalnya kelas aku ke sekolahku tangguh sama rumah nyebrang. Enak lah. Siapa lagi Terus nih? katanya Jendewe ini kurikulum tuh harus relevansi dengan kehidupan siswa, harus sesuai dengan kebutuhan dan minat Ya, siswa seperti kayak sekarang. mereka. biar apa ya, biar gampang dia menyerap ilmunya kan. Biar gampang guru tuh mengarahkan dia sebenarnya. Kurikulum tuh harus membahas masalah dunia nyata dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi kompleks. Gampang nih untuk dikasih contoh. Gampang untuk dikasih contoh kan. Iya. Ini ibu kamu di rumah kayak gini kan, sering kan kayak gitu kan. Iya. Untuk membahas dunia nyata, terus harus mempersiapkan siswa yang untuk menghadapi kompleksitas kehidupan kontemporer. Korer. Itu Terus apa maksudnya? Kontemporer itu kan? yang tadi Kontemporer itu sementara, ya, sementara. Oh. nggak lama sifatnya. Terus itu selanjutnya yang tadi kan ada pembelajaran interdisipliner kan. Di sini kita tuh mengajarkan mata pelajaran secara terpisah. Pendidikan harus mencerminkan keterkaitan antara pengetahuan dan situasi kehidupan nyata. Misalnya sebuah proyek dapat menggabungkan unsur sains, matematika. Itu kayak IPAS nggak sih? Iya. Bukan IPA dan IPS. Berarti emang ada deh sih kemarin tuh bukan cuma ketik IPAS tuh yang kita baca kemarin. Berarti itu daripada mengajarkan mata pelajaran secara terpisah, pendidikan harus mencerminkan keterkaitan antara pengetahuan dan situasi. Pokoknya Karena orang tuh lebih pendidikan mudah tuh nggak sih memahami harus kalau yang harus ini. sesuai dengan kehidupan sekarang. Nah, sama kayak itu yang relevan tuh. Terus selanjutnya unit tematik, di mana unit tematik ini merupakan mengorganisasikan pembelajaran berdasarkan tema. Itu yang pembelajaran tema 1, tema 2. Sekarang kan Iya, kayak gitu sekarang anak SD tema. pakai tema 1, tema tema 2. dua. Tapi lebih sulit pembelajarannya. Iya, kayak belum makanan mereka lah Iya. pembelajaran itu. Menurut aku kurikulum yang tematik tuh menurut aku udah rumit. Tapi kurang ngertinya. Aku udah juga matik ada. doang. Aku nak Ada tugas adik kan? aku kan, adik aku masih SD Iya sama kan sama. waktu itu. Ada aku dulu. Itu aku buka lah kan bukunya. Ini harusnya bukan dipelajari usia dia, maksudnya tuh masih. Ya, Kayaknya ini pelajaran susah. kelas 1 tuh udah belajar di kelas 3. Iya. Pelajaran kelas 2 Mungkin sekarang pembelajaran ini lebih cepat kayak mendukung kayak siswanya lebih cepat itu Apalagi ya sih. yang dapat Berpikir. tematik tuh misalnya dia ke kelas 3 baru dapat tematik. Nah, susah. Harusnya dari kelas 1 Kalau dulu kita emang harus diajarin. kita dulu tuh bisa semua kan, bisa IPA satu buku, kalau Iya. dulu IPA Iya. IPS beda buku. Kalau sekarang tuh kan emang misal hari ini belajar tema ini udah terpaku semuanya dalam tuh ada agama, ada bahasa Indonesia, Menurut ada aku terlalu apa ya? kompleks. Terlalu ngebet untuk menjadikan all in one. Iya. Iya, padahal Semuanya tuh di harusnya satu. tuh- Kan enggak semuanya ilmu tuh bisa kayak gitu. Iya. Katanya pendekatan ini membantu siswa untuk membuat hubungan antara berbagai disiplin ilmu dan melihat penerapan praktis dari pengetahuan mereka. Buat hubungan antara membantu siswa. Tapi membuat hubungan antara disiplin ilmu. Disiplin ilmu iya sih, tapi kayak lebih tinggi lah pembelajarannya. Dah. Iya, tingkatnya tuh udah masih tidak sesuai kan sama umur mereka yang harusnya di usia ke kelas 1 tuh emang walaupun belajar tapi masih ada bermain. Maksudnya tuh udah terlalu Ya, terfokus bukannya kan gini-gini. maksud aku bukannya jangan terlalu menekan kan. Iya. Karena anak-anak seumuran anak SD Apalagi tuh anak sekarang kan harus yang katanya diajarin. kayak geng apa alpha gitu-gitu kan. Itu tuh kayak Iya, emang iya. nggak tahu pas masuk kayak gitu belajar kayak gitu tuh masih tertekan deh sih. Ribet kali. Terus selanjutnya pembelajaran eksperiensial. Eksperiensial ini anak-anak dapat belajar banyak tentang disiplin ilmu tradisional jika guru menyediakan pengalaman yang tepat untuk mereka. Itu maksudnya gimana? Ilmu tradisional.
tradisional. Ya, Ini mereka kayak kaitan dengan pasti budaya. lebih tradisional tuh kayak lebih menjunjung tinggi, bukan bilang tahun Kuno. aku sekarang tuh itu udah menjunjung tinggi ke sopanan, tapi kan murid dulu tuh Iya. pelajaran tradisional kan lebih kental. Pokoknya tuh beda lah kalau anak dulu tuh lebih. Pasti orang tua kalian bilang kayak gitu, sering bilang kayak gitu. Ini dulu tuh Udah ada. ada kayak gini ya, pasti kayak gitu kan. Kayak dibanding-bandingin jadinya. Karena emang betul. Iya, emang beda Iya, dari Emang dari ada. Emang beda lah. jauh. Kan? Iya. Soalnya orang dulu tuh lebih disiplin. Makanya orang dulu kata orang lebih pintar-pintar ya sih, otaknya lebih kreatif sih. Iya, gitu. soalnya mereka tuh belum tahu teknologi, mereka tuh Iya, cuma baca sedangkan buku, baca itu buku, ini baca buku. udah teknologinya tuh. Yang udah terpengaruh. Adek gue tengok Google tugasnya. Woi, SD adik aku juga, woi. Dia kayak, udah lah, Dia susahnya main cari tok nih Google ada deh. sih. Kalau kita dulu udah ada, woi. Kalau kita dulu nyari emang sampai kayak nak nangis-nangis, gak dapat isiannya. Apalagi aku dari keluarga yang kalau misalnya tidak dapat, tidak bisa dibantu, tidak mau dibantu. Aku pernah tuh ada sih kalau dulu Orang tua aku di udah mau nggak bantu aku Iya. belajar. Biar Maksudnya, dewek kan? iya biar dewek nyari dewek. Pokoknya paling nanya istilah yang tidak aku Aku ngerti. kan sering nanya kayak matematika. Kita kan kayak matematika tuh kayak pelajaran yang payah kan. Iya. Ayahku tuh misalnya kalau dikasih soal ayahku tidak mau jawab soal itu, tapi ayahku ngasih contoh yang lain. Dia anaknya tuh paham. Kalau aku Nah, tidak. jadi dia bisa jawab soal itu aku dewek. mama aku sih yang kayak itu kan. Jadi kalau tugas-tugas juga dulu pernah sakit kepala deh sih, karena aku tuh orangnya tidak sabaran deh sih. Kalau susah kasih tugas besok mau dikumpul nih tidak selesai, itu kan aku kayak mama aku masih sakit, tapi tuh aku tuh sibuk kayak ini kayak mana, akhirnya diambil buku, besoknya aku udah jadi sekolah tidak dibolehin sekolah lagi, kayak udah salah sekolah untuk tugas aja penting katanya gitu kan. Aku tuh tidak bisa. Dulu aku paling lemah di Makin sedih soal lah, ya. Makin matematika. Iya, matematika ini yang soal cerita aku tuh paling susah, kayak transit satu-satu gitu. Paling malas baca terus nentuin ini apa. Kau kan? Atulah mama kau tidak boleh kau ke sekolah. Tidak, mama aku tidak, mama aku mah sakit, bapak aku tuh yang mana? Jujur lah mama kau sakit Karena kayak kalau gitu. iya, Kalau aku jadi mama kau sudah koyak ibuku depan kau. yang itu jadi Sampai kepala pening anaknya terus. mana matematika. Tidak posisinya dia lagi sakit. Kalau lagi sehat-sehat ini tidak apa-apa lah, wajar. Mas sekarang mah ada kayak gitu. Paling kalau susah dikit ya datang Udah Google. emang udah Ya pernah datang dibantu Google, ya? ya datang Google. Kan bapak aku guru dah. Jadi kan apa dia guru SD. Jadi kan misalnya dia ngajar di kelas 4 dah ya, aku kelas 3. Terus pas aku naik kelas 4 dia tidak mau lagi ngajar kelas 4. Dia naik misalnya tadi naik ngajar kelas 5 atau kelas 3. Tidak mau karena Berarti ada ketimbangan sosial. iya, Ya. takut ini loh, kayak "Ih, pasti Pak Anaknya. apa dikasih jawaban ini pasti Iya, kan. Kalau pasti. ujian kan sama kan, apa dari Iya. segala desa kan sama. Terus ini satu Soalnya. lagi. Apa ini? Hitam. Kurikulum guys. Iya masih terkait kurikulum, tapi ini apa ya? Apa nih? Sertakan aktivitas yang melibatkan siswa dalam Praktis. Oh, Aktivitas yang melibatkan siswa dalam pembelajaran aktif. alat aktivitas ini dapat melibatkan eksperimen melibatkan Kunjungan lapangan dan tugas praktis. yang berkaitan dengan minat dan pengalaman. Aku suka tugas praktis. yang kayak Aku suka prakarya. praktek, iya. Iya, prakarya ada. Kita kan SD belum ada prakarya kan. Waktu itu tuh kayak Kami ada. kami tidak. Terus sekarang diterapkan. Sekarang Adanya apa ya? kayak seni ya. Prakarya sih. Bukan Bang, prakarya, kalau kami PKW. bang. Iya, PKW. Kami budaya alam Minangkabau. Jadi kalau kita 30 bang, ya kayak bikin rumah adat. Tapi kalau Bukan PKW aja, PKY. prakarya dan kewirausahaan, PKY kan bilangnya. pokoknya prakarya pokoknya. Pokoknya Seni. bukan PKW tapi Dulu PKY. tuh Pasti. kalau sekarang prakarya sama seni beda dah. Kalau dulu tuh sama. Ya, Jadi itu kita. Antara digabungin antara untuk Nah, kerajinan sama itu. kesenian. Nah, teman-teman no larinya ini judulnya aktivitas praktik. Iya, Jadi Praktek. Praktek. prakarya Lebih suka praktek. eksperimen. Iya, dong. Terus tapi IPA. ya, IPA. apa sayang? Eksperimen ya, di sini kan eksperimen Iya. praktek Prakarya gitu. tuh Kan praktek.
praktek langsung. Aktivitas ini dapat melibatkan eksperimen, kunjungan lapangan, Nah, tapi kayak mengajak kayak kata Nurmiati tadi kan, kayak Ya, mengajak kayak siswa ke museum, taman kan. Terus Terus lebih suka anak-anak. Iya, karena itu tuh lebih cepat. Iya, Karena iya. karena dia menggambarkan dengan visual. Iya, Bukan untuk dia tuh melihat itu tuh secara langsung. Sayang. Dia itu tuh ngelihat secara langsung gitu. Dia tuh pasti ingat, oh waktu itu saya di museum. Ya, saya aku nengok lihat ada ini. itu. Aku dulu kan pas SD Lebih juga cepat sering, aku sering ke perpus nengok ensiklopedia kan biasanya kan ada gambar. Ah. Jadi informasi, gambar. Jadi Informasinya kan tuh dikit tapi langsung masuk di otak. Iya. Ya kan? Majalah Bobo. Nah, oh iya majalah Bobo Sukunian. Iya kan? Ada fun fact di majalah Bobo, Ah. ada yang kuis. Terus kan kalau itu tuh apa sih namanya, kalau kita tuh kayak praktek. Emang betul lebih seru. Iya. Dulu daripada anak zaman sekarang ya kan? Sekarang mah guru kayak gini, ya udah kamu tengok aja di internet, nanti Iya, lihat nanti ini ada ini referensi. gitu. Ngapa ada gurunya ngeprint bagi ke anak-anak kertas tuh. Aku Nah harus nengok di itu internet. karena itu tuh menyesuaikan iptek, kemajuan iptek. Nanti anak-anak udah bisa. Ya kan berarti gurunya Nah. tuh sebagai guru kan guru sekolah dasar nih. Nah, Patokannya guru sekolah dasar, sebagai guru sekolah dasar tuh harus pintar lah mengolah itu. makanya sekarang mau diciptakan sekarang tuh mau diciptakan guru-guru yang ya udah Mencerdaskan kehidupan bangsa tuh. yang berpikir untuk Iya. Terus itu tuh penyelesaian masalah tuh harus diberikan kesempatan untuk memecahkan Penyelesaian masalah. masalah juga penting karena banyak kan anak-anak sekarang Itu tuh bisa kayak mengembangkan bergantung- keterampilan kita dari keterampilan berpikir. bergantung kepada orang tua. Ya Nah. bukannya tidak boleh bergantung pada orang, tapi kan Iya. terlalu mengandalkan, tidak bisa mandiri dia jadinya. Apalagi orang tua yang terlalu mengatur anaknya. Kayak menuntut dak. Iya. Misalnya anak kau harus pilih ini, tidak boleh pilih ini, ya kan? sesuai keinginan mereka. Iya, Harus pilihan orang tua. Jadi anak Karena prinsipnya pilihan orang tua adalah pilihan terbaik. Iya. tapi tidak menutup kemungkinan juga, tapi kayak masa pilihan untuk makan permen atau beli es krim harus orang tua juga yang milih. Tapi ya, demi kita juga. Jadi anak-anaknya tuh kayak Tapi pilihan orang tua tuh pasti ada dampaknya lah di bagian akhir. Terus ini, kalau bagian penyelesaian masalah ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita dan untuk menerapkan pengetahuan dengan cara praktis. Salah, iya. lagi-lagi berpikir kritis lagi. Berpikir kritis lagi. emang ini Kalau kita tuh menyelesaikan masalah tuh pasti berkembang lah otak kita. Filsafat ya kan? Filsafat kan menurut siapapun pasti Benar. larinya ke berpikir kritis sama dialektika. Iya. Lalu itu tuh pengalaman apa nih? Gimana? Gunakan pengalaman yang tepat. Anak-anak dasar dapat karena dapat belajar banyak tentang disiplin ilmu tradisional jika guru menyediakan pengalaman yang tepat terang untuk ide. mereka. Iya, berarti anak-anak tuh dapat banyak Dapat belajar banyak tentang tentang disiplin tradisional. ilmu tradisional jika guru Kan banyak menyediakan. guru tuh Pengalaman ngasih seperti contoh ya, gitu. contoh dia gitu kan. Pas zaman dia Ya gini. walaupun judulnya belajar, tapi kan beda zaman sekarang sama cara belajar. Tapi itu loh guna kita tuh yang menyediakan media-media pembelajaran yang unik. boleh Nah, apa mengambil contoh dari hidup kita, tapi kita ubah lagi untuk anak-anak tuh sekarang. kan lebih suka cerita nggak sih? Nah, Iya. kalau gurunya cerita pasti senang aja. Jangankan anak-anak kita besok tuh Nah, iya. Nah, kalau kita tuh cerita, tapi kita selipkan juga pelajaran, pelajaran. Iya, sambil Nah, gitu kan. sambil cerita sambil belajar lah gitu pokoknya. Lalu selanjutnya tuh angin malam bawahnya berpikir kritis dan dan pendidikan pendidikan reflektif. Bertanya berarti banyak nih dan kurikulumnya dah. investigasi. Nah. Dorong siswa untuk mengajukan Dan pertanyaan, menyelidik dan merenungkan apa yang mereka pelajari. Berarti di sini emang mendorong siswanya itu untuk selalu bertanya, menyelidik dan 9 merenungkan kurikulum. apa yang Iya. 11 keterampilan sama relevansi dan ya kita buat apa siswa itu penasaran lah. ya. kayak
Kayak bermain Kayak merasa tebak-tebakan. ingin tahu. Jadi dia ada rasa untuk ingin bertanya kan. Iya. Betul Bertanya kata Pak Sariel dan- tuh kalau belajar nggak bertanya kayak nggak belajar. Iya. Iya Pasti benar. pasti guru sering nanya ini ada yang mau ditanyakan nggak udah ngerti. Diam, beda. Semua ada sih. Jangan bilang tuh udah ngerti tapi kayak ada yang mau ditanyakan nggak? Iya. Ada yang bikin penasaran, ada yang bikin untuk apa ya? Atau lakukan sesuatu yang memancing mereka untuk Iya. tanya apa gitu kan. Terus dorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, menyelidik. Gimana kita tuh harus bisa membuat siswa tuh tidak takut untuk berbicara. Contohnya kan dengan kalau lingkungan kelasnya yang Iya, kondusif tuh nyaman, tidak saling cemooh, pasti siswa tuh tidak takut untuk mengungkapkan Kadang pendapatnya. dari siswanya itu sendiri mental ada mental yang bully itu. Kayak cemooh salah dikit, oh. Nah, itu kadang itu kan yang membuat siswa tuh Kadang berani. guru ada juga kayak gitu, ih salah ini sorain yo ah. Ada, aku pernah ketemu kayak gitu. Iya kan? Aku juga pernah ketemu guru kayak gitu, ih salah nih, ayo sorain. Itu salahnya kan. tuh, gurunya bersalah, apalagi muridnya tidak bisa menyalahkan Itu muridnya. namanya guru apa? Tapi kadang Guru goblok. guru-guru kayak gitu tuh guru-guru yang masih muda. Iya, kayak. Pertanyaan guru yang masih Terlalu muda. merasa dirinya tuh asik. Tapi ada lagi yo, kalau berpikir kritis dan penyelidikan reflektif nih juga menggunakan diskusi dan debat seperti teori-teori sebelumnya kayak teori Socrates itu kan diskusi sama debat. Nah, tentang berbagai topik harus kita dorong untuk menumbuhkan pemikiran kritis dan kemanapun untuk mengartikulasikan dan mempertahankan ide seseorang. Kayak itu loh, kayak kita tuh bertukar pendapat tapi saling mempertahankan ide gitu. Saling mempertahankan pendapat kita. Kayak Bapak Sahil Kayak tadi. pernah ada kalian nengok acara debat antara pro sama kontra, terus yang pro diganti kontra ganti pro. Itu kan beda pendapat tuh. Iya. Pasti beda pendapat, beda materi yang apa yang disampaikan menurut dia itu apa. Aku pernah sih tuh soalnya pas SMA. Aku udah pernah debat. Kami debat tapi Ada kalau model. tukar-tukar kayak gitu ada. Soalnya kan kayak gini lah tentang bubur diaduk. Arah bubur diaduk enggak? Suka bubur. Bubur diaduk enggak? Suka bubur itu. Tapi Soalnya kayaknya kalau arah di bubur. pilih itu tidak diaduk. Nah, berarti misalnya aku diaduk, kau tidak diaduk. Terus ngapa alasan kamu pilih bubur diaduk? Terus Karena kalau diaduk tuh rasanya terlalu nah, bercampur. terus gitu. kan Aku berarti kan lagi udah nih aku ganti lagi. Iya. Pasti ganti ya tuh, ganti pro atau kontranya. Pasti. Jadi bertukar pikiran dia. Ngapa kau pilih ini, terus kalau udah dibalik lagi posisinya apa yang buat kau bertahan dan mengerti orang milih pilihan tuh. Jadi kita jadi saling mengerti. Iya, Jadi Di situ lah waktunya sama-sama saling mempertahankan pendapat tuh. Lalu selanjutnya itu tuh, jadi kita lebih menghargai. ayo pengalaman sosial dan emosional. Kayak sosial nih kayak kita sama kolaborasi, ya kan, kerjasama untuk menghargai berbagai sudut pandang. Tak boleh kita cemooh-cemooh. menghargai. Pokoknya walaupun kayak misalnya kayak gotong royong. Kadang kan kebanyakan orang gotong royong kayak nyuruh-nyuruh baik. Iya, gitu, dia tuh nah. kayaknya di mandor. kau Padahal ini dia kau lagi ini jauh. kayak gitu. Iya. Ah. Aku udah suka nih sama kayak gitu. Terus kayak dia banyak mulutnya baik. kebanyakan orang gitu. Apa tindakannya Alasannya nanti? Aku kontrol. Iya, atau aku udah bisa, aku udah mampu. Kan, nah, kebanyakan gitu. Nggak boleh kayak gitu. Namanya kan sama-sama. Apa Ah. artinya gotong royong tuh untuk Iya. meringankan tugas. Kalau dewean yo capek. Tapi kalau kita tuh sudah berpendidikan, kita tuh dapat mengelola emosi kita dewe. Tapi jangan karena kan juga atau Sombong gitu. tapi banyak juga kok orang yang berpendidikan nggak ada moral. Banyak. S2 pun Iya. Bukan S2, yang doktor, profesor nih. Ada yang lebih sombong. banyak yang menyebut menyebut gelar dulu gitu. Enggak, bro. Gelar tuh tidak Mungkin- seberapa aja. Mungkin dia bukan membanggakan, tapi Cuma memberikan Iya, motivasi. biar kamu Tapi jadi dengan- caranya salah. Iya, cara dia nyampein itu salah. Jadi kayak terlalu merendahkan orang. Kan enggak semuanya bisa Iya, kuliah iya dan sih. bukan karena kemauan dia yang enggak kuliah benar. Jadi pasti ada faktor-faktor yang dia enggak mau kuliah. Jadi ini apa coy? Ini kita bahas yang kolaborasi. Iya. Itu ini satu lagi. Sosial dan emosional. Sosial emosional itu meliputi kegiatan mengembangkan kecerdasan emosional siswa seperti memahami dan mengelola emosi, empati, serta komunikasi efektif. Kalau kata kakak tadi kan kalau kita tuh berkomunikasi yang efektif, kalau
kalau kita tuh yang berkomunikasi efektif pasti wawasan kita tuh juga luas. Iya. Nah, pasti kita tuh kayak jadi tidak takut lah untuk bicara, tidak takut untuk mengeluarkan pendapat. Tapi kalau kita tuh masih berbicara masih patah-patah, pasti dalam mengeluarkan pendapat tuh kayak takut. Akhirnya kita tuh tidak berkembang. Kadang tuh kita takut mengeluarkan pendapat, takut salah teori. Apa yang kita sebut tuh kayak Tidak ada teorinya. Iya. Terus selanjutnya terlalu memikirkan omongan orang. Iya. Sebenarnya orang tuh tidak memikirkan hal itu gitu. Orang tuh Tadi cuman kepedean. orang tuh cuman apa sih? Cuman kalau menyalahkan cuma untuk menguji besi menurut aku. Uji mental. Udah. Aku udah pernah nyalain orang. Bukan nyalahin tapi kayak menyanggah gitu. Iya. Nah, kalau seseorang disanggah kan menyanggah. Menyanggah kan beda pula sama nyalahin. Beda konteks kalau yo Iya. Yo, makin apa dia makin menyanggah tuh paling untuk meluruskan. meluruskan apa yang dari pendapat dia. Kalau menyalahkan beda lagi lah. Itu kayak melebeli orang tuh "Ih, salah kau nih. Tidak Iya. benar. Ini tuh melenceng dari ini. Itu salah. Tidak boleh. Berarti kalau menurut John Dewey ini kurikulum itu mengandung nilai-nilai demokrasi Lebih kompleks ya untuk yang Iya. kedua ini. banyak. banyak kurikulumnya. Nilai-nilai Kalau demokrasi, dari tanggung jawab Aristoteles kemarin apa? itu kurikulumnya terstruktur. Iya, terstruktur dia. Menggunakan Tadi Iya. unsur sisi ya kan? ya terstruktur pokoknya. Tapi kalau John Dewey ini banyak pembagiannya. Hak-hak dan menjadi siswa harus belajar tentang kewarganegaraan. Itu kayak kita belajar PKN nggak sih? Jadi diterapkan di Kalau di SD itu masih pernah kayak lambang-lambang Pancasila. Iya. Kayak belum Pokoknya tahu nih, makna, cuman kita Dia tahu tahu kalau nomor dulu satu ini nih apa, lambangnya ini, yang bintang nomor nih dua. apa gitu. Pohon beringin. pokoknya di sekolah dasar tuh kita tuh apa udah diajarkan dasar-dasar dari Ya. kewarganegaraan. Nanti tuh. baru pas Nah, naik tingkat lagi baru diajarkan ini maknanya gini, ini diterapkannya gini. Iya. Terus selanjutnya itu etika dan moralitas. Kalau etika moralitas tuh kayak Penerapan etika. ajarkan penerapan etika dan pengambilan keputusan moral. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi tentang peristiwa sejarah, isu terkini, literatur yang mengekspresikan dilema moral. Itu cak mana? Kalau menurut aku itu tuh ajarkan penerapan etika dan pengambilan keputusan moral tuh kayak yang tadi juga. Iya. Hal ini dapat Diskusi. diskusi kayak Kan kita Kak diskusi. bilang kan sejarah kan zaman Iya. dulu berarti. Nah, Pasti Banyak itu. banyak yang menyangkut entah untuk etika tadi, pembelajaran, terus kan kita nih diajak diskusi tentang peristiwa yang dulu-dulu. iya. Pokoknya kita tuh selama ini kan tidak Ini kan isi terkini juga. didiskusikan, tidak kayak Apa yang hype sekarang? hah? Boleh. Kalau gitu. Terus selanjutnya Terus yang kurikulum selanjutnya kan konten yang berpusat pada siswa dan relevan. Konten, buat konten. Tidak kayak kurikulum tuh harus Fleksibel. fleksibel. ini dari John Dewey ini. Hmm, John Dewey ini berulang-ulang nggak sih bilangnya? enggak juga sih. Enggak, tadi kan juga relevan. Ya, kayaknya ini tuh penjelasan yang lebih detail gitu. Nah, kurikulum harus fleksibel. Ya, Hmm. untuk mengkomunikasi minat dan pengalaman. Hal ini siswa. membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Kalau sesuai minat itu menarik gak sih? Ya, Iya, kalau sesuai kalau kita minat tidak tuh minat, oh, jadinya pasti kayak seru Mama, gak sih bahasnya? membosankan. Iya, pasti mau sih. Aku udah mau lah belajar ini. Iya, aku udah suka. Nah, makanya kurikulum merdeka tuh siswa bebas mau. Tapi Dia ada ini, juga mau sih, itu. ada juga anak-anak yang nggak tahu minatnya apa. Ya, itu agak susah dikit. Ah, itu lah bener-bener. Harus digali dulu apa minatnya. Emang Nah, tidak tapi tuh ada kurikulum hobi. ini salahnya kayak gini woy, biasanya tidak kalau kurikulum merdeka ini dibagi-bagi lah, misal tari ini suka nari ini kan, Tidak. itu kan ada batas siswanya kan, Iya. kadang tuh ada yang siswa ada kebagian lagi untuk masuk situ, jadi terpaksa masuk ya, Kayak ya tempat udah yang yang di nggak ada situ, dia suka, ya. tapi dia terpaksa Frida ya? ada di situ. Frida bisa juga sih dibilang kayak gitu. Jadi ada yang cowok dia suka nari, tapi dan lain lah penuh nih, tapi dia harus mau nggak mau harus ke situ. dibatasi gitu nah setiap kerja tuh berapa orang. Tidak kayak itu, tapi Merdeka. Apa? tapi untuk itu untuk yang batasnya aku agak setuju karena takutnya yang
krida yang Lain? terlalu diminati. Iya. Krida yang lain sepi. Tapi kan kebanyakan mungkin setiap orang memiliki potensi yang banyak bagian Nah, situ. tapi karena dengan Dibatasi. itu terpaksa jadi beralih dia. jadi kayak Kan ada itu plus minusnya, Dak. tekanan dikit. Ya berarti itu minus dari kalau Ada plusnya dan minusnya ada sih. siapa lagi nih? Terus yang dan perkembangan itu itu yang terakhir, pembelajaran berkelanjutan. Kayak kalau itu tuh kalau yang dulu teori-teori yang sebelumnya itu pembelajaran sepanjang hayat. Ya. Nah, ini pembelajaran Berarti berkelanjutan. ini pertumbuhan dan perkembangan intelektual ini bersinggungan sama berkaitan sama yang ini kan, konten yang berpusat pada siswa dan relevan tuh kan, karena pembelajarannya terlahir dari kecintaan kita terhadap sesuatu. Iya. Ah. Terus pertama nih kalau di pertumbuhannya ada pembelajaran berkelanjutan dan kecintaan Iya betul tadi. dan keingin tahuan Berarti internal. intinya filsafat pendidikan tuh menurut beberapa teori baik Socrates, Tapi ini Plato, juga menjadi pembelajaran sampai hidup. Plato, Aristoteles. Intinya itu tuh harus mendekatkan kita pembelajaran berkelanjutan, harus belajar, berpikir. Nah, Dari kecintaan kita tentang misalnya semuanya harus dari dipertanyakan. belajar kan, kalau misalnya kita cinta IPA, terus kita tahu minat kita ini minat kita lebih ke untuk hewani, zoologi Iya. kan, Nah, jadi kita milih kuliah tentang biologi, tentang hewan, pasti kan belajarnya berkelanjutan sampai iya, berarti kerjaan kita juga menyangkut ini, tidak beralih kan. Iya, pokoknya kita akan fokus satu tujuan. tidak menutup dan pekerjaan kita tuh tidak nyambung sama Iya. apa yang Iya, Kebanyakan kayak gitu. Kemarin kan waktu di Uncap kemarin kan aku tuh ada ketemu ibu yang BRI yang buat TKM. Terus ibu tuh bilang, iya jurusan apa? TMPGSD gitu kan. Oh iya, soalnya ini katanya di bank deh. Walaupun harusnya kan di bank tuh Akuntansi, jurusannya ada akuntansi manajemen. gitu kan. Tapi kebanyakan ekonomi. Tapi tuh udah kayak tidak nyambung lagi tuh kayak Nyambung kita. ekonomi yang hitung-hitungan gitu. tidak terlalu hitungan seperti akuntansi manajemen yang aku fokus di situ. kan akuntansi itu kayak lebih Biologi. mendalam dari Biologi juga ke bank bisa. bank. Ya, Bahkan PNS guru, pasti bank. Iya. bahkan guru biologi juga bisa ngajar prakarya. Iya, kami juga. Ada guru biologi yang kuliahnya biologi tapi dia ngajarnya di mata pelajaran. Iya, banyak. Itu terpaksa soalnya. Iya, karena gurunya ada lagi. Mengisi iya. apa mengisi Yang kosong. kekosongan. Mengisi kekosongan. Tapi justru itu yang buat muridnya ya udah, karena guru tuh kayak ibu juga udah pernah belajar ini jadi kamu belajar sendiri ya. Kayak gitu, pasti kayak gitu. Karena ibu udah pernah belajar ini kamu belajar. Terus kan selanjutnya tuh ada satu lagi tuh pengembangan diri. Ya, betul. Berarti kalau menurut Jentiwedi pengembangan diri itu juga perlu. Iya. Ah, Intelektual, sosial, dan emosional. Selanjutnya Perhatikan minat siswa. Sekolah dan masyarakat anak-anak memiliki 4 minat. aku nulisnya 10 tahun ya. Nah, ini nih, coba memiliki 4 minat. Bosan. Membuat sesuatu, mencari tahu, mengekspresikan diri secara artistik dan berkomunikasi. Nah, kau coba komunikasikan atau kau ketemu? iya. Komunikasi sama siapa? Tergantung. Sama yang lebih tinggi lah. Dan sama kami tadi kayak sesat kami. Sama Profesor Sahria. Boleh. Udah, aku takut. Memiliki 4 minat, harus membuat sesuatu, kita harus punya minat untuk membuat Yang mana sesuatu. tuh? Perhatikan Minat siswa. Ya. Perhatikan minat siswa di sekolah dan masyarakat anak-anak memiliki 4 minat, yaitu memuat konstruksi, mencari tahu, Membuat 38. membuat sesuatu konstruksi, Ah. terus membuat Mencari sesuatu tahu, mengekspresikan diri secara artistik dan berkomunikasi. Oh, berarti dia nih kayak gini, mencari minat tuh pertama kita tuh harus tahu, kita harus membuat sesuatu. Dan itu kan dari situ membuat sesuatu Iya. tuh kita harus mencari tahu apakah kita minat apa tidak di Iya, situ. Terus mengekspresikan diri. Berarti mencoba Lihat ya, itu tuh dia karya kita. mencoba, iya. Lihat karya kita tuh kita bisa mengekspresikan diri apa yang kita rasakan. Nah, Gitu setelah kan? kita lakuin itu Yang baru kita melukis kan komunikasi. gitu Iya, melukis juga. Iya. Ah, Bahkan cuma kayak garis-garis gitu. Tapi kayak ada artinya, iya. Setiap garisnya tuh ada maknanya. Itu baru ada Aku jadi komunikasi. keinget itu loh, TikToker yang di kalau pernah nengok TikToknya dia nampar bukunya dia katanya tuh atau juga mengekspresikan diri, jadi dia tuh jadi depresi, jadi dia lucu aja dia nampar diri dia Aku pernah tahu minat aku dari apa ya? Dulu aku pernah buat apa tuh? Jadi Aku pernah buat karya-karya gitu ya sih. Nah, dari karya-karya itu aku senang. Jadi aku tahu kayak aku suka kayaknya kalau ada tugas yang ada proyek.
Ya itu aku suka yang detail-detail gitu, maksudnya tuh dikerjain tapi kayak kayak mana ya? Harus Dari sabar, kasih- jadi. ya harus pokoknya tuh hasilnya tuh bagus, bisa bagus gitu. Aku suka yang buat yang karya-karya kayak itu suka. Kayak itu semua. Tapi kalau kerjanya tuh kayak cepet capek. Nirmana. Oh, udah lah Nah, kalau itu bisa detail itu itu kan? iya harus kayak gitu bisa. Tiap ini Mau. tingginya tuh beda-beda. Iya, iya, iya. Iya. Ada nirmana titik, garis, Ah. bentuk, grafik. Katanya kalau bisa capek tapi Iya emang kayak orang di pada kan banyak tuh di TikTok. karena menurut kita tuh bagus tapi menurut dosen tidak. Iya. Iya, iya, itu pastilah. Cuma letak Pasti ada kekurangan Yang ya. paham letak aja. penilaian itu dari mana? Yang paham Detail. itu harus dipelajari dulu gak sih? Nirmana. Kayak setiap garis itu Pernah ada kayak yang ada nirmana tuh, nirmana paku. Iya, Iya. bagusnya tapi tuh aku rasa tuh kalau aku lagi di Sampai- kelas sendiri tinggi nih tuh gila bagusnya. sampai Tapi kayunya itu tuh masih hilang. 70 di kelas Bukan ini. kayu sih tapi kayak kumpulan Ini deh serut apa, yang di serbuk press kayu. press itu nah. Atau ada Bisa Tahu aku yang meja mana, press. yang mana. Iya. Nirmana tuh ini bentuk ada itu DKF dibuat. atau DKF enggak? Desain Desain, iya. komunikasi visual tahu. Tuh DKF kan kalau pas awal semester awal kan Iya, pintar ya. pakai nirmana. Itu nirmana namanya. Dari titik nirmana kalau katanya Titik dari yang titik kecil sampai di bawah yang masuk ke sana. Lanjut, ini apa yang belajaran Itu belajar dengan melakukan itu kayak penjabaran dari ini. Oh, pembelajaran experience. Experiential. Oh, berarti experiential pembelajaran dengan melakukan. Oh, kita Sambil ekspresikan lah yang kita keluarkan bagaimana kita bisa mewujudkannya dengan melakukan. Partisipasi aktif PS Tapi penerapan banyak. praktis. tapi tidak banyak orang tahu untuk pembelajaran itu. Kayak ada kan orang cuma mau spesifikkan apa yang dia suka, malah dibilang ada. Iya. Tapi kalau kata Bapak Alim, Bapakku lagi bilang aneh, kan? Iya. Aku ngefans sih sama Bapak Alim tuh. Super keren. Banyak karya. Kalau partisipasi aktif. partisipasi aktif itu pembelajaran harus melibatkan berarti siswa harus terlibat dong. Pokoknya jadi siswa aktif. Jadi kayak ikut paskib, pramuka. Kegiatan langsung dan pengalaman di Dia nyata. Berarti pokoknya siswa itu tidak menerima omongan aja. Ya, tapi harus langsung ada itu kayak harus gitu kayak bertanya, itu tidak sih partisipasi aktif nih? ya harus kegiatan langsung lah, kegiatan langsung pengalaman. Daripada menerima informasi secara pasif, siswa harus terlibat dalam kegiatan langsung. Ya kayak pramuka tadi. Tidak boleh omongan-omongan aja tidak sih? Iya, Itu harus tuh ada terlibat. bukti, ya, ada Pramuka tuh ngajarin itu basic skill untuk kehidupan. Kayak kita diajari bisa bertahan hidup. Tapi kalau pramuka tuh lebih kompleks ya. Nah ini nih kayak kita membandingkan nggak sih mana yang lebih bagus, kayak sistemnya mana yang gitu antara partisipasi aktif atau penerapan praktis. Kalau Kalau penerapan nih, praktis tuh pembelajaran kayak harus dikaitkan dengan ini. pengalaman praktis sehari-hari. Hal ini membantu siswa melihat relevansi Relevansi. Oh, berarti pembelajaran harus dikaitkan dengan pengalaman praktis. Pembelajaran itu harus berkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Gitu. Hal ini membantu siswa melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari dan bagaimana penerapannya. Oh, Tapi kalau tidak semua ada sih bisa pakai metode itu. ya enggak lah, harus dipilih enggak sih? tergantung juga Ngapelnya tuh tidak semua bisa pakai metode itu. yang sehari-hari apa ya. Tapi kalau pembelajaran harus dikaitkan dengan pengalaman Karena kalau praktis, misalnya belajar IPA terus ini tuh hampir mirip nggak sih, Zah? iya itu kataku tadi. Partisipasi aktif sama Sama yang di kurikulum. Iya, dan yang ini emang hampir mirip lah. Kalau partisipasi aktif tuh kita terlibat. Kalau penerapan praktis tuh kita tuh berdasarkan dari mengambil itu dari pengalaman sehari-hari yang bisa membantu kita untuk menerapkannya. Jadi kita ambil dulu baru kita terapkan. Kayaknya ini deh. Yang pertama tuh kita harus melakukan penerapan praktis. Penerapan praktis. Karena kan kita cuma memvisualisasi dengan pengalaman kan, terus pas yang partisipasi aktifnya baru kita ini coy. baru kita terapin, Dan- ya kan? Apa sih? Dah. Itu apa lagi guys? Ini ya, yang setelah itu tuh kita lanjut ini yang kedua, Berpikir. itu berpikir reflektif. Reflektif. Penyelidikan kritis PS, pemecahan masalah. Kalau DW itu lebih menekan berpikir berpikir reflektif, P
penyelidikan kritis dan juga pemecahan masalah. Dalam penyelidikan kritis ini, DWI menekankan pentingnya mengembangkan ketahuan berpikir kritis lagi. Siswa harus didorong untuk mempertanyakan, menyelidiki, tidak hanya menerima itu saja, tapi Kayaknya- merenungkan. Kayaknya prof pakai itu deh. Aku rasa Prof Syariah tuh banyak dia pakai. Nah, ini dia pakai atau kita yang nggak tahu. Yang tadi juga, yang tadi apa tadi itu? Yang kayak mengumpulkan jawaban-jawaban baru diluruskan tuh. Terus pemecahan masalah, pendidikan harus berfokus pada pemecahan masalah dan analisis kritis. Siswa harus belajar kita tuh harus bisa membaca masalah. Oh Ya, ini begini. mengumpulkan Nah, informasi. Tapi aku udah suka mengumpulkan mengidentifikasi masalah, tapi aku suka itu cari detektif, jadi detektif. Masa itu nengok Aku suka permasalahan orang, itu aku jadi detektifnya. udah nonton series detektif udah sampai season 4. Mengumpulkan informasi dulu, salah, mengidentifikasi masalah itu apa, terus baru Senang mengumpulkan ya nih, informasi, orang menganalisis pintar. data dan mengambil kesimpulan beralasan. Jadi dari suatu masalah itu kita harus bisa menyimpulkan kesimpulan dari masalah itu. Kita harus bisa, apalagi Berarti- sudah dewasa. dalam pemecahan masalah tuh kita tuh Jendewe ini mengatakan kalau kita tuh untuk memecah masalah kita tuh pertama identifikasi masalahnya. Kita tahu masalahnya. Kita kumpulkan data-data yang berkaitan Ya. dengan itu udah. Terus Analisis. baru kita Kita analisis lah dari analisis. data-data Yang dulu, karena ini banyaknya apa. kumpulan data banyaknya yang masuk itu tuh kan kata yang teori sebelumnya semakin Kita banyak les yang endoksa. semakin banyak pendapat semakin banyak akan menjadi kebenaran tapi ada seleksi mana yang bisa Ya. dipakai tidak ya kan. Ya, terus baru mengambil Nggak kesimpulan. maksud menyalahkan, Selesai itu. tapi Meluruskan. yang meluruskan. Lurus. Ini kurang tepat, bukan maksud Dan itu kita udah ambil kesimpulan tuh dengan ada berbagai alasan apa yang membuat kita menyimpulkan itu apa alasannya. Terus pendidikan demokratis, pembelajaran kolaboratif serta keterlibatan masyarakat. Nah, Dewi ini memandang pendidikan itu sebagai proses sosial yang harus mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Oh, yang seperti di awal nggak sih? Iya. Belajar kelompok Pembelajaran kolaboratif dan kegiatan kelompok tuh membantu siswa untuk bekerja sama. kayak Nah, berbagi seperti ide, gitu. iya, Berbagi kayak ide, bagi ide, menurut pendapat cara masing-masing. dan tapi itu berbagi menghargai pengalaman. juga ya. Iya, Iya. jadi kita hargai juga pendapat kawan. Iya, enggak usah Kayak- menyalahkan. Iya, sama kayak Nggak boleh. apa? endoksa. Iya. Lewat lagi. Itulah. Iya, jangan senggol. Harus disenggol. Menghargai berbagai pihak. Terus keterlibatan masyarakat, sekolah harus menjadi komunitas tempat siswa Jadi belajar aktif menjadi dan anggota. bertanggung jawab. Ini melibatkan partisipasi dalam praktik demokrasi dalam kelas dan keterlibatan. Kalau kita tuh udah biasa berdemokrasi di kelas, kayak diskusi, menyampaikan diri, kita Iya. tuh pasti mudah sosial dengan masyarakat. Ya. Iya. Berat yang menanggung tugas kita ngajar dari SD. Kira Demokrasi lah. Terus apa lagi guys? Luar guys. pinter guys. Apa lagi? Setelah itu pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan berkelanjutan dan Kemampuan adaptasi. Kalau perkembangan berkelanjutan tuh Dewi memandang pendidikan Sama kayak Plato kan. Pembelajaran akhir hayat. iya pembelajaran seumur hidup. Guru harus mendukung pertumbuhan intelektual, sosial dan emosional. Kan kalau mereka tuh pintar tapi tidak bisa mengontrol emosinya kayak yang bilang bapak tadi, yang IPA kayak Ih, dulu ada loh di SMA kayak gitu. Dia Yang- tuh pintar, tapi tuh dia udah emosionalnya nggak bisa gitu. tidak bisa dikontrol. Orang-orang kayak gitu juga menurut aku apa ya? Dia kalau tidak suka tuh tidak Sia-sia. sama orang tidak nampaknya gila. Kayak pengen aku kayak macam mana ya? kayak dari experience Iya. pokoknya Aku tuh, bilang kan, aku bilang kan tidak semua orang pintar kan punya attitude. Kayak tidak ada kayak bisa menghargai pendapat orang lain atau Kan punya dalam diri emosi. dia tuh udah tertanam kayak aku benar. Iya, aku pasti benar, aku Iya. selalu benar gitu. itu juga itu loh juga Harus harus pengaruh iya, dari terlalu banyak pujian yang dia dapat. Iya. benar. Ya kan? Ih ngerinya. Emang paling betul itu jadi orang biasa-biasa baik, tidak sih? Iya. Terus kemampuan adaptasi. Pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk beradaptasi dengan itu pendidikan kurikulum tadi tidak sih? Iya. Harus kita siap. disesuaikan hasil level Iya, dengan iya. kehidupan Kalau harus siswa. diganti kita siap. Iya. Ganti lagi part 2. Tapi tidak semua, tapi sayangnya tuh tidak semua anak bisa Iya, gitu. Kadang ada yang sudah nyaman dengan kelas 13. ada yang kaget. iya kami Beh kelas 12 ganti kurikulum kan karena Merdeka. iya Oh, kayak kalau jadi merdeka. ini ya bukan enggak jadi tuh kayak kalau nilai rapor Merdeka. dulunya tuh kayak
ada dua. Ya Kalau kelas sekarang cuma satu. tapi kami terakhir juga gitu, tapi kami nggak kurikulum merdeka, tapi terakhir tadi nggak pernah kayak gitu satu. Bahkan di kelas 11 tuh kami diganti jadinya. Kami Rapor yang lama diganti ke yang baru. Kami bukan NEP, kami ada yang ke pengetahuan sama keterampilan. Nah, kami Iya. cuma kelas 10 ada yang kelas 11 Iya, 12 kelas kami 11 ada beda lagi. ada. Kelas 12 tuh baru Serius, dari nggak dong? Tapi kami masih K13 tapi lapornya beda. semester satunya tuh iya masih K13 maksudnya, tapi tuh ngikut Iya. jadinya. Pembelajarannya tuh jadi ngikut ke yang kurikulum merdeka. Paling terkejutnya tuh karena kalau 2013 tuh nggak terlalu banyak dah sih proyeknya, sedangkan bukan kalau cuma merdeka tuh pengetahuan. proyeknya tuh banyak. Tiap minggu lah Tapi mereka tuh proyek. Ada penampilan akhir juga Nilainya dah tuh sih untuk semester digabung gitu, nah, akhir. keterampilan ditambah dengan pengetahuan Bagi dibagi dua. dua. Iya. Aku Jadi satu. kemarin kelas 10 aku malah kayak gitu. Kelas 11 12 enggak ada lagi. Jadi pas daftar kayaknya enak kalau udah digabung sebenarnya. Dia satu deh, kalau Iya, misalnya kelas jadi- pertama tuh susah ditambah dulu baru Ditambah bagi dulu dua. bagi dua, tapi kalau ini sudah jadi satu nilai. Oh, lebih Iya, praktis. iya. Tapi kalau Kan? dengan kemampuan beradaptasi ini dapat melakukan pengembangan kita dari kreativitas, ketahanan, Iya. serta fleksibilitas. Kayak dari yang sebelumnya kita jarang praktek karena kan sekarang Iya. mereka kan Iya, rata-rata praktek proyek terus. semua P5 Ah. kan sekarang kan. Nah, jadi tuh kami ngikut gitu lah. Jadi tidak kaget deh sih kalau udah masuk kan kuliah kan banyak Banyak jujur proyek, banyak iya. banyak proyek, Ah. banyak kegiatan. Presentasi juga merdeka tuh kan pertama Iya. sebelum kita buat proyek kan Menuntut pasti presentasi. iya kelompok dulu Soalnya- presentasi. Soalnya adik kelas aku banyak yang ngeluh. Capek nih, Iya. capeknya. Tapi aku yakin pasti Pas dia kalau udah kuliah, pas ada dan terkejut. nyesal. Iya, dan Ada terkejut. kayak malah berterima kasih Iya. adanya P5 nih. Dia udah berani tampil depan kelas tuh udah Wah, biasa gitu. Luar biasa nian. Proyeknya juga banyak. Kayak Lah, kami nggak kemarin apa lah, apa gabut gak sih? kami kemarin nari kayak nari di setiap Iya, tuh. nari kreasi. Terus tuh, Iya, ini iya. baju unik gitu-gitu nah. Iya, baju-baju Kalau dulu dari kan, karya dari ah, sampah. dari Iya, sampah. kerajinan, Dari dulu emang kerajinan ada, dari cuman sisi tuh ikan sekarang gitu. nih kayaknya lebih di Iya. ini lagi lah, lebih Bazar. di market lagi. Iya, bakal ada bazar. Di bazar lagi yang bagian yang jualan ya jualan lah dia, Iya, yang tampil lah dia gitu lah. Seru tapi bazar aku ngerasain alhamdulillah. Aku pernah Soalnya kayak ini nikahan pakai rumah baju adat gitu. Nah, itu kan P5. Terus kurikulum terpadu yaitu pendekatan interdisipliner, relevansi, dan minat. DW menganjurkan kurikulum terpadu yang menghubungkan berbagai bidang pembelajaran yang harus bersifat holistik, mencerminkan sifat saling terkait antara pengetahuan dan kehidupan. Itu gimana? ada keterkaitan dari pembelajaran. DW menganjurkan kurikulum terpadu yang menghubungkan berbagai bidang kayak digabungkan IPA Iya. IPS. Iya. IPA IPS kan. Pembelajaran harus bersifat holistik, mencerminkan sifat saling terkait. Ada pengetahuan dan Alam kehidupan. dan sosial. Iya. Pokoknya ada keterkaitan lah antara pembelajaran dan pengetahuan dan kehidupan. Pokoknya harus Iya ada kan? penasaran. PKN sama IPS kan nyatu. Ya. Apa ya, Nah, berhubungan. sejarah. Terus ekonomi sama IPS juga berhubungan juga. Biologi, fisika sama MTK berhubungan. Iya. Kimia Itulah gabungan maksudnya. antara fisika sama biologi. Itulah maksudnya gini nah. Pembelajaran harus bersifat holistik yang mencerminkan sifat saling terkait antara pengetahuan dan kehidupan. Itu tuh dikait-kaitkan Ya. sama kehidupan kita. Kayak IPA sama IPAS tuh kan IPA tuh kayak membahas tentang alam, sedangkan IPS Itu Tentang sosial. sosial. sosial, cara kita bersosial gitu. Tapi dalam satu buku. Ya, saling keterkaitan Ah, lah. terus konten kurikulum tuh harus relevan dengan minat dan pengalaman siswa, sehingga siswa tuh merasa pembelajaran tuh jadi bermakna ya loh, Iya. sesuai minat dia kan. Iya. Jadi tidak ada masa tertekan, ini, aku nggak tuh ada cuma pengalaman belajar sesuai ini. pengalaman juga. Jadi mahasiswa tuh tidak butuh, pasti tidak butuh bukan dalam hal Matong. bukan tapi kayak butuh ilmu tuh nah. Iya. Kan ada kan langsung dikasih tidak tahu apa pengalamannya apa kan tidak tahu. Iya. Jadi harus dikasih teori dulu. Harus dikasih teori dulu baru itu. Baru dikasih Iya. dikasih konten. Terus yang ke peran guru tuh sebagai pemandu dan fasilitator. Peran guru bukanlah hanya untuk menyampaikan pengetahuan benar, tetapi juga harus Ya, minta tadi yang bimbing, kita bahas tadi, iya. membimbing moral siswa, memfasilitasi proses belajar mengajar. Kalau guru tidak memfasilitasi, apa yang mau diajarkan? Iya. Nah, kalau guru tidak menciptakan lingkungan kelas, pasti siswa tuh ribut. Iya. Gimana mau belajar? Tidak kondusif. Anak-anak dia ribut juga. Nggak ngerti apa Iya. bahasa guru nggak ngerti ya. Guru juga berperan sebagai mentor, mendukung dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu siswa. Iyalah, guru tuh kayak untuk memberi, kayak guru BK lah sih yang harus memberikan arahan-arahan tuh. Berat. Dulu aku kalau jadi tinggi aku nggak jadi guru BK. Tapi BK itu di sekolah tuh kayak belum itu di SD.
Kalau di SD belum ada. Itulah guna kita sebagai guru SD. Guru BK terbaik aku sih Jadi pas kita SMP. tuh mau guru jadi guru mata pelajaran kan kita harus jadi guru BK juga gitu. Iya, dua sekaligus. Double job, aduh. Di SMA pun kelas 10 cuma ada 11 12. Kami ada sih. Aku juga ada cuman kalau Soalnya mau kan konsultasi kalau berapa apa gitu. daftar cuma kalau kan SMA itu kan udah kejuruan lagi. 10 kan nyakut kalau. Jadi ke pas kelas 10 pas naik kelas 11 ditentuin pilihan mau IPA atau IPS. Kan karena kurikulum merdeka tidak ada lagi. Jadi ada cuman Nanti jadi menentukan dengan minat apa. Berarti kalau minat ini kelasnya ini. jadi paketan. Paketan emang satu kelas tuh biasa ada 4 pelajaran. Biasa kalau misalnya ada matematika, Ada bahasa tiga Indonesia. pelajaran minat, terus wajibnya apa. Iya. Dikelompokkan berdasarkan minat di pelajaran. Terus yang terakhir yaitu lingkungan dan pengalaman. Lingkungan yang merangsang adalah lingkungan belajar haruslah merangsang dan mendukung eksplorasi dan penemuan. Ruang kelas harus menjadi ruang dinamis yang iyalah. Ruang kelas itu penentu siswa tuh. Iya. Berarti Atau maksud tidaknya. dari sini nih ruang kelas tuh lingkungan. Lingkungan tempat siswa belajar ya. Kalau ruang kelas yang tidak kondusif, yang tidak efektif tuh akan mempengaruhi siswa. Kayak ini dia mau bicara satu ribut, dia mau ngomong satu ribut. Jadi kita juga harus mengajarkan siswa tuh cara menghargai. Iya, wajib. Tapi Minimal kayaknya- jangankan menghargai guru dulu, menghargai teman-teman. Iya. Nah, Apalagi anak SD ya kan. udah tahu lah apa-apa. tapi tuh harus tanam dari diri dewek dulu. Harus ke orang lain. Jadi kita bisa nerapin ke orang lain. Kalau dia tidak menghargai diri sendirinya, mana dia menghargai orang lain? Iya. Terus yang selanjutnya Pendidikan eksperiensial harus berakar pada pengalaman. Berarti berkait pengalaman, berpikir kritis, demokrasi, sama kayak apa tadi? Satu lagi? kegiatannya itu harus bermakna. Nah, iya bermakna. Siswa belajar paling baik ketika mereka terlibat aktif dalam kegiatan yang bermakna, yang berhubungan dengan kehidupan dan pokoknya turun tergantung langsung minat lah. turun langsung ke lapangan nggak sih yang ini? Iya. Lebih minat. Jadi teman-teman sekalian, jadi Pak kesimpulan. Jadi Bapak izin menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Jadi kami menyimpulkan bahwasanya filsafat pendidikan menurut Jen Dewi itu merupakan sebuah pendidikan yang harus menerapkan praktik secara langsung di lingkungan serta menumbuh kembangkan untuk menjadi siswa sekolah dasar tersebut bermoral dan juga berintelektual. Iya kan? Nah, lalu dalam filsafat pendidikan menurut Jen Dewi itu harus melibatkan kebudayaan gitu, bahwa harus mempersiapkan individu yang berpartisipasi aktif dalam baik itu dalam kelas ataupun kontribusi dengan masyarakat melalui demokrasi. Ya. Terus juga berdasarkan pengalaman, refleksi. Dan tidak perlu, dan kayaknya si Dewi ini udah bilang metode pembelajarannya udah pakai. Iya. Kalau dia dari Tapi- berdasarkan pengalaman, Iya. refleksi. Tapi Jen Dewi ini juga menekankan bahwasanya kita tuh tidak boleh menerima saja tentang apa yang disampaikan oleh pemateri, tapi kita tuh harus mendorong pemikiran kritis, harus bertanya tentang apa, dan harus mendorong kita sebagai siswa kita sebagai guru harus mendorong dan mengajak siswa tuh untuk berpikir kritis terus. Sekian dari kelompok. Udah kan? Masih 8 lagi. Oh. Terus ada Jadi, itu kurikulumnya tadi banyak. Sebelum kami menutupnya, kami juga menyimpulkan bahwasanya kurikulum dari Jen Dewi ini banyak, berbeda dengan Socrates dan Plato yang kalau Aristoteles menggunakan kurikulum terstruktur, kalau Socrates dan Plato menggunakan sistem dialog dan juga debat. Nah, demikianlah hasil dari diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 5 mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek, Pak. Meetingnya lagi 30 detik.
30 detik cok. Ya ini pas-pasan 59. Ya, kayaknya harus belajar. Sini mendengarkan sampai jumpa. Kau terakhir sini. Ya, 1 jam.